ada dua ayat yang harus kita pegang sebagai orang yang Tuhan panggil untuk masuk ladang misi. Ya, ini ayat yang kuat, semuanya di kitab Roma. Yang pertama kita buka Roma 1 ayat 16. Saudara dan saya harus punya kebenaran ini untuk memberi kita kekuatan, dorongan, motivasi, keberanian dan sebagainya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai apa? Nah, stop dulu. Keyakinan dulu kita bahas. Saya beri contoh begini. Siapa di ruangan ini sebelum terima panggilan lalu masuk ke sekolah teologi ini pernah jadi sales? Tahu kata sales ya? Penjual itu loh. Ada yang pernah nggak? Kira-kira? Oh, di belakang ada 3. Oh, banyak juga. Oke, terima kasih. Apa yang terjadi pada seorang sales menawarkan barang, tapi dia itu nggak yakin barang ini baik atau tidak. Ngerti nggak contoh ini? Kira-kira bagaimana cara dia nawarkan? Saya bisa bayangkan gini. Saudara ketuk rumah orang, atau saudara ketemu orang di jalan. Ibu, bapak, saya jual misalnya ini obat ini, gitu. Tapi kan ditanya, bagaimana mutunya, khasiatnya? Ya coba sendirilah, saya juga gak tahu ini barang apa. Ngerti? Kira-kira laku gak yang saudara jual? Tanyakan pada diri sendiri, seberapa kokoh, seberapa kuat keyakinan saudara tentang Injil itu sendiri. Ngerti gak pertanyaan ini? Jangan sekali-kali kita jadi misionaris, menjadi penginjil, ditempatkan Tuhan di mana saja. Kita tuh belum yakin betul Injil itu apa. Seberapa besar kuasanya, seberapa besar dampaknya. Nanti akan ada yang mengejutkan saudara, tapi saya harus katakan, karena ini fakta. Sampai hari ini, menurut saudara, Injil atau narkoba yang lebih laku? Loh, ini pertanyaan penting bukan? Boleh nggak kita tanya seperti itu? Lu jawab, boleh tidak? Harus, bukan cuma boleh. Menurut saudara, pornografi atau Injil yang lebih disukai orang? Nah, berarti ada yang salah di dalam gereja sampai Injil tidak laku. Saya teruskan kalimat ini. Antara Injil dan narkoba, yang gratis yang mana? Loh, jawab kok apa? Ini ragu-ragu. Mana yang gratis? Oke, yang berikut. Antara narkoba dengan Injil, mana yang membawa dampak positif dalam hidup orang yang menerimanya? Yang berikut. Antara Injil dan narkoba, mana yang pakai iklan? Ayo. Mana yang pakai iklan? Injil. Kamu berani nggak meninggalkan narkoba? Tangkap polisi. Lihat itu kebaktian KKR, semua pakai iklan, spanduk, koran, radio. Lo ngerti nggak maksud ini? Kenapa kamu bilang narkoba pakai iklan? Awas kamu. Saudara, saya harap apa yang kita pikirkan sekarang itu menyadarkan saudara dengan jelas. Mengapa yang mahal? Saya tahu harga sabu-sabu 1 gram berapa, tapi jangan nuduh saya pengedar. Awas kamu ya. Sabu-sabu itu 1 gram itu 2 juta lebih. Jauh lebih mahal dari harga emas. Tiap hari loh, berita, baik koran, baik radio, baik televisi, pasti ada berita tentang dampak narkoba yang mengerikan. Betul nggak? Tiap hari. Logikanya, saya beri contoh begini. Kalau kita ini jadi orang tua semua dan kita punya anak, suatu hari kita nonton TV berita, ada satu sekolah dasar SD di daerah kita. Hari itu ada perusahaan biskuit yang baru. Nah, ingin mengenalkan biskuit ini, maka perusahaan ini memberi gratis biskuit itu ke SD di sekitar kita tinggal. Ternyata
sebagian besar murid SD itu keracunan biskuit itu. Nggak sampai masuk rumah sakit, cuma mual-mual, pusing, muntah. Pertanyaan saya, kalau saudara orang tua akan begini nggak? Wih, biskuit luar biasa ya. Ayo cari beli di mana itu? Jawab gitu atau tidak? Saya tanya gitu atau tidak? Tidak. Masa? Gratis kok. Kenapa tidak? Dampak. Nah, ini yang saya heran dengan narkoba. Tiap hari diberitakan di media apa dampak narkoba. Seharusnya manusia itu cari atau menolak barang itu karena dampaknya itu mengerikan. Tapi faktanya, nah, pernah nggak kita menanyakan mengapa narkoba lebih laku dari Injil? Sudah lebih mahal, dampaknya mengerikan, nggak pakai iklan, kenapa orang cari? Injil itu gratis. Dampak Injil itu dahsyat atau tidak? Apa yang dahsyat bagi orang menerima Injil itu? Diselamatkan, apalagi diampuni, dipulihkan. Luar biasa. Kenapa yang dampaknya bagus, gratis, tidak laku? Mengapa yang jahat, mematikan, harganya gila-gilaan itu laku? Maka suatu hari ketika saya diajak bicara tentang misi di Bali, dari 8 lembaga misi yang kumpul, ada yang dari Amerika juga. Mereka kaget ketika saya berkata begini. Oh, yang terakhir belum ketemu. Demi Injil supaya disebarkan kemana-mana, maka gereja buka sekolah Injil tidak? Lalu saya tanya, buka sekolah Injil tidak? Buka ya, kamu di sini ngapain? Kan sekolah. Oh, gimana ini? Demi visinya supaya dosa sampai kemana-mana, setan buka sekolah dosa atau tidak? Boleh nggak berpikir seperti itu? Ya, mereka buka sekolah dosa tidak? Nah, ini yang terakhir pemikiran saya. Saya ajak saudara berpikir fakta. Yang punya sekolah Injil, Injil nggak sampai kemana-mana. Yang nggak punya sekolah dosa, dosa sudah di mana-mana. Boleh nggak berpikir seperti itu? Maka saya berkata waktu di Bali itu, maka mau tidak mau, jangan kaget dulu, jangan marah dulu, mikir sebelum jawab. Setelah saya katakan kalimat, kalau begitu, mau tidak mau kita harus belajar kepada iblis untuk misi. Loh, betul? Pertanyaannya, antara misi kita gereja dengan misi iblis, misi mana yang berhasil? Nah, ini masalahnya. Kalau gereja tidak radikal dalam cara berpikir, maka kita akan putar-putar dengan cara yang tidak laku, tapi dipakai terus. Saudara, ini fakta dalam hidup kita. Setan yang gak punya sekolah dosa aja, dosa bisa luar biasa. Lalu apa kerja gereja? Maka itu saya ingin yakinkan saudara, Roma 1:16. Sebelum saudara dan saya meyakinkan jiwa-jiwa yang kita temui untuk kita ceritakan tentang Injil itu, maka kita harus punya keyakinan yang kokoh lebih dulu tentang Injil itu. Setuju? Loh, ini penting. Contoh yang lain. Kalau ada sales minyak wangi, parfum. Ini contoh. Saudara ketok rumah orang, saudara ketemu orang. Saudara menawarkan, ibu, bapak, ini kami jual parfum. Tapi itu saudara, orang itu dekati saudara. Hidungmu gerak-gerak. Ini bau apa ya? Ngerti maksudnya? Jadi bau apa ya? Kalau hidungnya gerak-gerak. Bau badannya itu nggak enak. Laku nggak parfum itu? Kenapa nggak laku? Makanya yang jual bau kayak begitu, mau jual parfum ini. Sama. Kalau saudara jual obat apa saja, mau vitamin, mau obat, apa itu, tentang imun, tentang apa saja, sambil menawarkan, ibu bapak, ini obat yang luar biasa. Laku nggak obat itu? Pasti ditolak. Kamu aja sakit-sakitan gitu jual obat ini bagaimana?
Maka itu tanyakan pada diri sendiri, seberapa kuat keyakinan saudara tentang Injil itu. Dan ini pengakuan yang luar biasa. Kita ulangi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kata lain kokoh apa? Kuat, teguh. Wih, luar biasa. Tentang dalam keyakinan kokoh dalam apa? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan, kuasa, macam-macam. Kita bisa menemukan kata lain soal kekuatan ini luar biasa. Yang menyelamatkan. Berapa orang? Setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, dan itu visi Paulus. Ya, nanti kita akan lihat sejarah misi ke Eropa. Jadi sampai Kisah Rasul 15, Paulus tetap ngotot hanya mau menginjil di antara sebangsanya karena hatinya. Tapi di pasal 16 yang dikatakan bahas menarik sekali. Pertama kali sejarah Injil sampai ke Eropa, Paulus dipaksa Roh Kudus untuk meninggalkan orang-orang Yahudi masuk ke benua baru. Dan itu hebat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Paulus belum mikir suku bangsa yang lain. Ya, saya tidak meneruskan ayat ini, tapi saya harap saudara yakin. Menurut aku hari ini, apa keyakinanku tentang Injil itu? Ingat tadi malam saya cerita, kemarin di Mall Royal di Monokromo, saya ketemu orang namanya Didi. Tadi malam dia telepon. Dia bilang, saya nggak punya bapak memang. Ya udah, anggap saya bapakmu. Di. Hari ini dia kerja dari pagi, karena lembur, 12 jam dia kerja. Dia bilang, ya udah, nanti malam bapak telepon. Lalu Rizal, supir taksi itu, dia heran, kenapa saya bisa tahu akan masa lalu. Nah, saya itu dengan Injil, saya itu yakin betul-betul mampu menyelamatkan setiap orang, asal berita kita benar dan orang itu percaya. Hanya sekedar memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil itu ternyata tidak cukup. Tanpa apa? Nah, ini ayat kedua, Roma 14 ayat 7. Jadi hanya keyakinan tentang Injil nggak akan kokoh, nggak akan cukup. Harus ditambah satu kebenaran ini. Roma 14 ayat 7. Sebab apa? Ayo, sebab apa? Tidak ada seorang pun yang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ternyata penghalang Injil itu orang egois. Sama atau tidak? Hidup untuk dirinya sendiri itu egois? Loh, iya atau tidak? Nah, ini gak boleh. Saudara dan saya boleh punya keyakinan yang kokoh tentang Injil itu, yang kekuatan Tuhan, yang dahsyat kuasanya, luar biasa. Tapi gak cukup tanpa disertai hidup yang tidak egois. Gak ada gunanya kekuatan Injil. Suatu hari di kota Manokwari, sehabis saya khotbah, saya harus ngejar kapal untuk saya ke Sorong. Ada waktu sedikit, lalu gembala yang undang, gereja yang undang kami, saya diajak makan. Persis ada rumah makan di seberang gereja. Nah, pas lagi makan itu, Roh Kudus bicara kepada saya tentang seseorang, salah satu pelayan restoran itu. Saya nggak kenal. Nah, pada gembala ini saya bilang, nanti habis ngantar saya ke pelabuhan, tolong tanya nama dan nomor telepon karyawan yang pakai baju itu. Saya tunjuk. Dan gembala ini tahu. Saya tiba di Sorong besoknya, saya telepon gembala itu. Aduh, saya belum sempat. Ya sudah. 3 hari saya telepon. Aduh, saya juga belum sempat. Sampai 4 kali dalam minggu-minggu itu saya telepon, ini gembala bilang belum sempat. Saya marah. Saya bilang, kamu ngurus 1 jiwa aja gak sempat, pada cuma tinggal melangkah ke depan. Saya marah, dia kaget. Jangan matikan handphonemu, cepat nyebrang. Tanya, saya mau dengar. Dia kaget, saya marah begitu. Ini seringkali kita lambat menyelamatkan jiwa.
Begitu sampai, saya dengar karena ini masih dibuka handphone. Ternyata anak itu kecelakaan minggu yang lalu. Kaki kanannya patah 3, jadi pemilik rumah makan cerita. Dan dia sudah pulang ke kampung. Jadi saya dengar. Begitu hamba Tuhan halo lagi, oke saya sudah dengar. Sekarang tanyakan nomor telepon di kampung dan alamatnya. Daerah Sulawesi. Begitu ngomong, wah itu di kampung, nggak ada sinyal HP, telepon pun tidak ada, listrik masih susah. Saya dengar, langsung hikmat Tuhan. Begitu halo, oke saya dengar. Sekarang tanyakan, ada nggak keluarganya yang bisa dihubungi? Jadi saya memaksa. Ini gembala ini kebingungan lihat cara saya. Tanya. Saya dengar lagi, oh ada telepon tantenya di ibu kota kabupaten. Saya dengar, minta nomor telepon tante. Saya dapat, langsung saya telepon tante. Saudara, begitu saya telepon, oh iya itu kemenakan kami. Tapi jauh Pak dari sini. Oh itu mesti charter mobil segala macam. Oke. Nah di kota itu saya kenal seorang dokter. Saya telepon dokter itu, saya beri nomor telepon si ibu ini. Ringkat cerita saya bilang dokter ini, dok tolong kunjungi pasien ini begini. Wah Pak Pendeta itu jauh. Itu pulang pergi bisa hampir 2 juta charter mobilnya. Saya bilang saya bayar. Kalian berangkat. Kalau perlu bawa perawat, siapkan obat-obat yang sementara dulu. Lebih dari 7 jam saya baru dapat telepon balik. Dokter itu berkata, Pak Pendeta, mereka keluarganya melarang anak itu dibawa ke kota, ke ibu kota. Alasannya satu, mana ada zaman seperti ini orang yang baik ngurusin orang gak dikenal. Kalimat itu yang muncul di keluarga. Dan apa yang saya buat? Besok saya bilang, bisa nggak dokter balik lagi? Paksa anak itu dibawa ke kota untuk berobat. Dan kalau perlu, teleponkan, minta nomor telepon dokter ahli tulang di ibu kota ini. Akhirnya ketemu dokter orang Katolik. Saya telepon, dokter, ada pasien begini, segera akan dibawa ke kota, dokter tolong. Nah pesan saya begini pada dokter ini, dok saya minta rawat anak ini seperti anak dokter sendiri. Dan beri pelayanan yang terbaik, nanti saya bayar semua. Dokter itu bingung. Setelah 2 minggu, baru keluarga anak ini pelayan itu meyakinkan untuk boleh dibawa. Waduh saudara, saya betul-betul perang. Karena sudah nggak ada telepon di kampung itu, jadi harapan saya cuma dokter yang satu. Akhirnya dibawa, diperiksa. Sekian jam setelah pemeriksaan, foto sampai berapa kali foto tulang itu. Waktu dokternya sudah selesai, dia miss call saya tanya, dok bagaimana? Pak, kakinya sudah pendek 7 cm. Sebab sejak kecelakaan itu ini orang kampung cuma dikasih ramuan-ramuan kampung, dikasih bambu kiri kanan dijepit. Dan sudah busuk dagingnya. Lalu kalau operasi Pak, ini minimal 5 kali operasi untuk membetulkan letak tulang. Dan operasi pertama dia akan kesakitan sebab kami harus tarik tulang yang sudah masuk ini dengan beban 19 kilo untuk narik. Saya bisa bayangkan. Akhirnya saya beli handphone untuk anak ini. Aduh, saudara, operasi pertama dia bilang sakit. Dia akhirnya manggil saya, papa sakit Pak, sudah kamu tahan. Kamu tahan. Akhirnya operasi nggak 5 kali tapi 7 kali. Hampir 4 bulan anak ini di rumah sakit. 100% saya biayai semua. Disitulah Injil diterima oleh keluarga. Gampang bukan? Kalau saya egois, urusanmu. Aku nggak pernah tahu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri saja. Satu hari salah seorang anak kami di Makassar, dia telepon saya sambil, kamu tuh kenapa? Pak, saya harus buat apa ini Pak? Lu kenapa kamu? Saya tanya.
Saya lagi isi bensin di pom bensin. Saya belum pernah lihat ada orang wajahnya sedih bapak ini. Kenapa? Lalu dia cerita, anaknya nomor 2 sedang parah. Perut bengkak, kaki bengkak, wajah bengkak. Terus dia pakai dokter. Tapi tunggu dulu Pak, kenapa? Anak bungsunya, mereka punya 3 anak laki semua. Anak bungsu baru meninggal 2 bulan yang lalu karena leukemia. Bapak ini cerita, kami nggak bisa membawa ke dokter karena nggak ada uang. Jadi tinggal tunggu mati saja. Anak sulungnya 9 bulan lalu meninggal karena HIV/AIDS. Jadi tinggal berapa anak? Tinggal 1 nomor 2. Saya bilang cepat bawa ke dokter. Minta izin kepada bosnya untuk ngajak sebentar. Untung bos pompa bensin manajer. Nah, dokter mana Pak? Ya kamu yang orang Makassar tanya, Papa dokter yang mana? Kamu yang paling tahu. Saya bilang begitu. Ya udah cari dokter lebih dekat dari rumah pasien itu sehingga kamu nggak repot-repot untuk bawa. Hampir 4 jam saya tunggu lama. Saya pesan gini, kamu kalau sudah sampai ke dokter, telepon Papa. Nanti Papa kan bicara pada dokter. Ternyata cukup lama persiapannya, gotong anak ini. Nah, akhirnya ketemu dokter namanya Jaya Konli di depan Gor Cendrawasih di Makassar. Begitu saya telepon, saya bilang saya pendeta Daniel dok, bagaimana keadaan pasien? Saya kaget, dokter berkata 30 menit terlambat anak ini out, kata itu. Tahu arti out? Mati. Kenapa dok? Wah ini levernya bengkak, paru-parunya bengkak, ginjalnya tidak berfungsi. Wih, saya kaget dengan itu. Kalimat yang sama selalu saya katakan kepada semua dokter kalau saya minta tolong ini. Dokter rawat pasien ini seperti dokter merawat anak dokter sendiri. Dan jangan beri obat generik, beri obat yang terbaik. Layani yang terbaik. Saya nggak kenal siapa orang ini. Dan dokternya kaget. Lu sempat telepon berapa kali dengan dia waktu itu? Istri saya sempat telepon berapa kali. Dia tuh selalu ingin telepon kami, tapi suaranya sudah nggak kedengaran. Hampir 3 bulan sudah pindah 4 rumah sakit. Akhirnya meninggal anak. Tapi nama Yesus sudah saya beritakan kepada dia. Yang saya nyesal, waktu itu saya sibuk, saya belum sempat sama sekali ke Makassar. Padahal dia itu ngomong, kalau saya sembuh, saya ikut Bapak ya, boleh. Aduh itu saya nyesal, kenapa saya nggak sempat nengok dia. Nah, saudara, Injil itu penghalangnya cuma satu, orang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Katakan amin. Maka itu kalau kita walaupun punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, tapi kita nggak all out, istilah bahasa Inggrisnya, nggak mau habis-habisan untuk Injil itu, maka kita pembohong. Oke ya. Lalu kalimat kedua masih ayat 7. Dan tidak apa? Ayo baca. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Nggak dengar apa? Budi? Pengorbanan, bukan. Ini bukan pengorbanan, mati untuk diri sendiri itu bunuh diri. Lo betul nggak? Bukan mati untuk orang lain itu pengorbanan. Ini mati untuk diri sendiri. Ternyata begini maksud firman ini. Orang egois itu sedang bunuh diri. Saya tanya, bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Ayo nggak usah ragu-ragu, masuk surga atau masuk neraka? Oh, kok bisa? Hah? Surga? Apa? Kuburan? Bukan kuburan, kamu harus jawab. Ayo, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Coba jawab. Belum bertobat? Bukan. Dia itu membunuh masuk neraka atau surga? Loh, ya sudah, kenapa ragu-ragu? Walaupun yang dibunuh dirinya sendiri itu tetap membunuh. Ngerti? Jadi orang egois pasti masuk neraka.
Dan inilah yang membuat Injil tidak sampai kepada banyak orang. Sekarang kita belajar dari hidup Tuhan Yesus. Kita buka Matius 14. Cepat. Matius 14. Saya perlu Alkitab karena ini berurutan. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar apa? Berita itu. Siapa masih ingat berita apa? Ayo ya, berita apa? Cepat. Yohanes Pembaptis dibunuh. Lalu begini keadaan Tuhan kita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya keluarkan 3 kondisi ini. Ya, perhatikan. Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Secara umum, kalau manusia melakukan 3 hal ini, orang itu sedang apa? Sedang apa? Tegang, meratap. Satu-satu langsung bisa nggak jelas. Yang kuat apa satu? Pemberontak. Buronan. Wih, keren. Bukan. Ini ngomong Yesus, masa dia buronan. Awas kamu. Berdoa, terlalu rohani. Bukan. Takut, apalagi? Galau, keren. Apalagi? Apa? Menyingkir ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri. Ngapain kalau ada orang seperti ini? Supaya gak dicari. Ya kenapa? Memang gak dicari. Kenapa dia gak mau dicari? Ayo, ini yang kita harus tahu. Supaya gak terlibat. Bukan, itu kriminal itu gak terlibat. Supaya tenang. Iya, kenapa dia ingin tenang? Betul, ini supaya tenang. Oke. Apa? Cari aman. Bukan. Gak apa-apa. Berani jawab lebih baik daripada diam saja kamu. Awas. Begini. Buat Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis ini orang hebat. Ada banyak hal yang Yohanes Pembaptis buat. Masih ingat? Yesus pernah berkata begini. Tidak ada orang yang lebih besar dari orang ini yang pernah dilahirkan dari rahim perempuan. Pernah dengar gak Yesus pernah ngomong seperti itu? Enggak ada orang yang lebih besar dari orang ini yang pernah dilahirkan dari rahim perempuan. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang mempromosikan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Saudara boleh buka di Yohanes pasal 1. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar sahabat baiknya, saudara sepelayanan, sepenanggung ini jadi martir di penggal kepalanya. Jawabannya begini. Tuhan Yesus tergoncang. Dia syok. Dia terpukul, dia sedih. Nah, bahasa kerennya, dia galau tadi. Maka itu dia ingin menyingkir ke tempat yang sunyi. Apalagi satu tadi? Mengasingkan diri. Gak mau diganggu, aku mau tenang. Terus, tetapi siapa? Ya banyak. Siapa? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Stop dulu. Kalau Yesus seperti kita, mau tenang, mau mengasingkan diri, nggak mau diganggu, sedang goncang, terpukul, datang orang banyak. Kira-kira kita buat apa? Oke, jangan diusir terlalu kasar. Yang halus saja, yang halus. Apa halusnya? Nggak dengar. Gimana yang halus? Saya lagi tidur. Tidur di mana? Nggak ada ayatnya dia tidur. Jangan nambah-nambah ayat. Awas kamu. Halusnya begini. Maaf ya, besok saja ya datang ya. Kan halus bukan? Ini ngusir tapi halus. Tapi faktanya dia ngapain? Lihat ayat 14. Dia ngapain? Cepat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya,
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan berapa orang? Mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tolong saya ingatkan, apa motivasi murid-murid ini memberitahu kepada Tuhan Yesus kalau tempat ini sunyi dan hari sudah malam? Perlu nggak Tuhan Yesus dikasih tahu hal ini? Jawab, perlu tidak? Enggak, dia tahu kok memang sudah mulai malam. Jadi apa motivasi murid-murid mengatakan kalimat ini? Mau beristirahat, apalagi? Ayo, kalau kita hubungan dengan Roma 14:7 tadi dulu. Apa? Nggak mau diganggu, nggak mau apa? Nggak mau direpoti. Pelit, betul. Egois. Maka itu mereka bilang suruh mereka pulang supaya cari makan sendiri. Lihat ayat yang ke-16. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus. Perintah ini berat atau ringan? Perintah ini berat atau ringan? Kenapa berat? Karena suruh beri makan. Kita sudah tahu berapa jumlah yang makan. Salah. 5.000 itu yang laki-laki saja. Jangan bilang lebih dari 5.000. Kita hitung cepat-cepatan. Misalnya dari 5.000 laki-laki itu setengahnya sudah menikah dan hari itu bawa istrinya. Jadi berapa istri hari itu? Jadi berapa? 5.000 tambah 2.500. Berarti ada 2.500 keluarga. Orang Yahudi itu anaknya banyak. Paling dikit itu 5. Betul enggak? Kita ambil 5. 2.500 keluarga bawa masing-masing 5 anak. Berapa cepat? Ayo, 5 kali 2.500 berapa? Cepetan. Kok 1 juta? Bukan 1 juta, banyak sekali. Ayo berapa? 5 kali 2.500. Nah, ditambah berapa tadi? Jadi berapa? Mereka bawa oma-opanya tidak? Loh, bawa nggak kakek neneknya? Cepat jawab. Bawa tidak? Bawa. Nah, ada nggak saudara perempuan mereka yang belum menikah juga? Nah, saya hitung kira-kira 30 ribuan sekarang. Pantas mereka berkata, Guru suruh mereka pulang. Ayo, siapa sering bantu di dapur? Semua pernah. Oke. Paling banyak sehari tante-tante di dapur memberi makan berapa orang? 100. Ayo kita ngitung. 100 orang saja dari pasar dibawa ke sini, dibersihkan, diolah, disuguhkan, dimakan sampai dikumpulkan sisanya. Itu perlu berapa jam? Ngerti nggak cara ngitung begitu? Lama atau sebentar? Lama. Saudara, sekian puluh ribu orang harus diberi makan dan tidak ada makanan. Terus ayat 17. Ini luar biasa, kurang ajar. Memang luar biasa kurang ajar. Jawab mereka, baca. Intonasinya mana? Ini mereka marah enggak? Loh, saya tanya, murid-murid sedang marah enggak? Waktu dibilang beri mereka makan. Jadi bukan begitu bacanya, harusnya begini. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti, 2 ikan. Begitu enggak caranya baca? Coba orang Batak yang baca ini lain lagi. Maaf. Orang Batak beda bacanya, orang Jawa juga beda. Kalau Jawa halus. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Maaf, jangan marah saya ngomong. Ambon beda lagi. Betul?
Saudara, ini marah mereka ini. Bagaimana? Kenapa Fit kamu pukul sebelahmu Fit? Oh pelit. Bagaimana cuma 5 roti dan 2 ikan untuk 30 ribuan orang? Ini kalau orang Papua berkata begini, makanan sedikit dimakan orang banyak. Ini istilah Papua, bikin kotor gigi saja. Oh itu kata bagus orang Papua. Artinya gigi kotor tapi gak kenyang. Betul gak? Oh, istilah bagus. Saya pertama-tama ke Papua belajar. Selama ini kita sering dengar kepala batu bukan? Di Papua hebat, ada kepala angin. Wah, saya pikir bagaimana kepala angin? Saya tanya, apa itu kepala angin? Pak, bayangkan kalau angin dipukul. Oh, apa itu arti kepala angin? Lebih dari kepala batu yang dipukul gak kena angin. Itu sih orang Papua keren betul. Ya. Terus gini, misalnya ya, ini kan ada jalan di depan, terus ada pertigaan, ya. Orang Papua berkata, ujungnya pertigaan itu namanya mata jalan. Mata jalan? Di mana ada mata? Saya pertama nggak ngerti juga. Mata jalan, keren-keren. Oke, saya kembali. Jadi mereka ini marah, suruh beri makan itu. Lanjut. Yesus berkata, apa katanya? Ayat 18. Bahwa bukan begitu. Yesus gak bentak-bentak gitu. Wah, salah kamu. Bagaimana intonasinya? Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya proses yang usah baca. Yang ikut makannya 21, kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk siapa dan siapa? Perempuan dan anak-anak. Maka itu kita harus menghitungnya seperti itu. Ayat 22. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara bahwa setelah kita punya keyakinan yang kokoh tentang Injil dan kita tidak egois, inilah pasal-pasal yang kronologis, atau kata kronologis, secara berurutan. Ayat 22 ada kalimat apa? Ayo. Sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah memberi makan dengan mujizat. Bersambung gak? Lanjut gak waktunya ini? Lanjut. Ingat, Tuhan Yesus punya kepentingan apa? Jangan lupa. Menyingkir. Dia ingin tenang dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Jadi setelah kenyang baru disuruh pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus bagaimana? Cepat baca. Naik ke atas bukit untuk berdoa saudara. Baru kesampaian kerinduannya. Tapi gak lama. Begitu dia baru menyingkir ke atas bukit, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Belum lama, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam berapa? 3 malam atau subuh. Stop dulu. Ayat 13 tidak menyebutkan jam berapa. Tapi saya coba-coba meraba. Itu kira-kira dari menjelang siang antara jam 10-an. Ketika mendengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah dari jam 10 pagi dia mulai menyingkir kira-kira. Memberi makan ribuan orang seperti itu. Kira-kira sampai jam berapa? Sambil mengumpulkan sisa-sisanya. Sampai jam berapa? Kira-kira cepat. Jam 3 sore nggak mungkin, pasti lebih. Nah, iya toh kan selesai ngajar, menyembuhkan orang sakit, sudah petang, hari mulai gelap. Mana bisa jam 3? Betul nggak? Setelah menyembuhkan, melayani orang-orang itu, hari mulai gelap. Betul tidak? Itu jam berapa hari mulai gelap itu? Jam 6. Terus menyuruh orang banyak itu pulang setelah makan.
Jadi mulai gelap itu baru makan. Setelah makan sampai ngumpulkan jam berapa kira-kira? Jadi makannya mulai jam 6 toh, setelah gelap itu. Cepat mikir, jam berapa kira-kira? Jam 12-an. Loh, ribuan orang membagi-bagi aja sudah berapa lama makannya? Masuk Islam cepat-cepat 2 menit makan 2 menit gitu. Kan nggak mungkin. Orang begitu banyak terus ngumpulkan. Ini bisa jam 1-an. Maka itu mereka pulang. Disebut jam 3. Jadi kira-kira belum sampai 2 jam dia mau menyendiri. Ternyata murid-murid ada masalah. Saya nggak usah baca masalahnya apa dan seterusnya. Ayat 34 ada kata apa? Ayo, cepatan. Kata apa kalimat pertama? Setibanya di seberang. Stop. Lanjut nggak ini? Jam 3 dia turun dari bukit, jalan di atas air, menenangkan ombak badai. Kira-kira berapa jam? Cepat, kira-kira aja ayo mikir. Lebih 2-3 jam. Berarti setibanya di seberang itu kira-kira jam berapa? Pagi antara jam 5 jam 6. Setibanya di seberang mereka mendarat di di mana? Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka bagaimana memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Yesus ngusir atau terima? Jawab, Yesus ngusir atau terima? Dia sudah istirahat belum malam itu? Dengarkan, ini kronologis dan ini luar biasa. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Pasal 15 ayat 1. Kata apa? Kemudian masih lanjut nggak? Nah, ini cara belajar Alkitab. Ini lanjut. Setelah dia melayani orang-orang banyak yang sakit itu, nggak tahu jam berapa, itu jam 5, jam 6, sekian lama, ya kira-kira jam 11-an, jam 10-an. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem kepadanya, saya nggak usah baca. Itu sampai ayat yang ke-20. Saya tanya, waktu Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem, motivasi mereka datang ke Yesus apa? Untuk belajar atau untuk menjerat? Untuk menjerat. Dilayani tidak? Ini yang luar biasa. Walaupun tahu motivasi orang-orang itu datang, dia layani. Saya nggak usah baca ya. Dia terangkan. Ayat 21 ada kata apa? Lalu. Berarti sambung tidak? Nah ini saudara, terus berlanjut. Lalu Yesus pergi dari situ. Jadi sudah mulai agak sore ini, karena jam 10-11 ngajar orang-orang Yahudi itu, orang Farisi, imam ahli Taurat, agak sore. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir. Nah berarti dia masih ingin, dia masih ingin apa? Tenang, menyendiri. Dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Saya nggak usah baca. Dilayani nggak perempuan ini? Dilayani. Ayat 29 kalimat apa? Setelah. Berarti sambung nggak? Luar biasa. Setelah dia melayani perempuan Kanaan, orang kafir itu, setelah meninggalkan daerah itu, daerah Sidon dan Tirus, Yesus bagaimana? Baca Yesus bagaimana 29? Begini ide saya. Naik perahu ketahuan terus. Lebih baik jalan kaki nyusur pantai. Betul tidak? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu cepat baca, lalu duduk di situ. Ayo kita bayangkan ya. Kita sudah capek berjalan, capek fisik, capek mental. Begitu dapat tempat untuk duduk, kira-kira bahasa tubuh kita bagaimana?
Baru melihat ke depan, ada siapa lagi itu? Coba bayangkan ini. Lain lagi sudah. Baru duduk sebentar. Kemudian berapa banyak orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Lagi sekali, dia sudah istirahat belum? Belum. Sudah semalam-malam enggak tidur, dikejar orang terus. Ingat kondisi pertama, dia ingin apa? Tenang. Dia ingin menenangkan diri, dia tergoncang. Saudara, saya belum pernah menemukan hidup Yesus sejelas ini ditulis oleh Matius. Ini kronologis. Orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya, membawa orang apa? Lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, nahlu. Banyak lagi yang lain. Kira-kira apa saja? Mungkin ada yang lepra, ada yang ini, aduh macam-macam sudah. Ada yang putus cinta, patah hati, pasti ada di situ juga. Oke? Enggak terhitung berapa banyak lagi. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan Yesus bagaimana? Menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Ayat 32 kata apa? Lalu. Jadi ini sambung. Jadi jam berapa kira-kira ini? Loh, saya tanya kok ini cara belajar jam berapa? Bukan jam sekarang. Saya tanya di sini jam berapa, kamu lihat jam sini ngapain? Saya coba bawa jam ini, tahu nggak? Jam berapa ini kira-kira? Sore. Ya toh kan tadi siang kira-kira jam 10-11an. Ini sudah sore. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bagaimana? Tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari. Kalau istilah gereja sekarang 3 hari retreat tanpa panitia. Loh betul, ini kan retreat, betul enggak? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ini retreat keren, pindah-pindah tempat terus. Dan gak ada tim konsumsi. Lu mana ada tim konsumsi? Gak ada di situ. Saudara, ini luar biasa. Terus sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kembali ke 3 hari sebelumnya. Siapa pernah tahu kenapa sisanya 12 keranjang? Oh enggak 20 atau 15? Cepat siapa bisa jawab? Kenapa sisanya 12 keranjang? Iya. Nah, bukan 13. Yesus nggak mau repot-repot. Itu karena kamu nggak percaya. Saya kasih. Itu dia. Jadi kira-kira 3 hari itu mereka punya beban nggak untuk jalan? Coba jawab, punya beban nggak? 12 orang. Oh, sambil Yesus jalan santai dia noleh. Rasa ini. Ingat toh? Saya bayangkan gini, Petrus, Yohanes sambil bawa ngomel, didilin satu-satu dikit. Itu bayangan saya. Maka itu kalau belajar Alkitab, jangan pakai logika teolog. Alkitab jadi aneh. Belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Amin. Jadi semua cara saya mengajar firman itu pakai logika anak-anak. Maka itu gampang dimengerti. Betul? Maaf, saya cuma tanya, jangan tersinggung. Siapa di antara saudara sudah mungkin ratusan kali baca kisah-kisah ini, tapi yang baru tahu sistematisnya hari ini? Oh, puji Tuhan, banyak yang jujur di sini. Terima kasih, turunkan tangan. Karena apa? Selama ini kita belajar dengan logika teolog, dan itu doktrin. Padahal sesederhana ini firman Tuhan itu.
Oke, pertanyaan berikut. Ini penting. Seharusnya mukjizat 3 hari yang lalu, seharusnya murid-murid ingat atau lupa? Baru 3 hari lupa, ya keterlaluan. Tapi faktanya mereka lupa. Begini lupanya mereka. Saya buktikan ya. Ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya. Ayo, bagaimana intonasinya? Yang Batak, yang Ambon, yang Jawa silakan. Ayo, bagaimana intonasi? Cepat, ayo, intonasi bagaimana? Ayo cepat, intonasi. Ayo, siapa mau main sandiwara di sini? Cepat. Bagaimana intonasinya kalimat ini? Bagaimana di tempat sendiri kita mendapat roti? Tepuk tangan buat Budiono. Oke. Saudara, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kalau saya model Yesus kayak saya tempeleng ini sama. Hei, saya berkata, hei, yang kamu bawa ini kan sisa roti 3 hari yang lalu. Loh, ada sisanya nggak kira-kira sampai 3 hari? Ada, karena mereka berkata tinggal sedikit, jadi masih ada. Masa kamu nggak ingat 3 hari lalu buat apa dengan 5 roti 2 ikan itu? Ayo kita kembali ke 3 hari yang lalu. Menurut saudara, 2 ikan itu hiu atau paus? Saya tanya kok, kira-kira hiu atau paus? Coba jawab. Kombong, ikan kembung itu loh. Karena di Injil Yohanes ditulis Andreas menemukan anak kecil. Masa anak kecil bawa hiu? Nah, kalau jatahnya anak kecil itu roti unyil, tahu roti unyil, dan ikan teri. Oh, anak kecil kok masa bawa banyak-banyak. Ini luar biasa. Bayangkan 3 hari yang lalu, betul enggak? Seharusnya mereka beriman enggak? Harusnya beriman. Kenapa mereka marah-marah lagi pada Tuhan Yesus? Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita bisa dapat makanan untuk seorang sebanyak ini? Di situ kita harus belajar. Yang hidup kumpul bersama Tuhan Yesus saja bisa meragukan dan gak percaya. Apalagi kita yang gak pernah jumpa langsung dengan Dia. Ngerti kalimat ini? Saudara, saya mikir membaca. Iman mereka ini di mana? Otak mereka itu bagaimana? Baru 3 hari sudah melawan lagi. Betul tidak? Maka itu begini ya. Sekolahnya Tuhan Yesus itu pernah ada liburnya tidak? Loh, saya tanya kok. Kenapa Pak Saud tertawa? Sekolahnya Yesus ada liburnya, nggak cepat jawab. Dari mana? Ayo, saya tanya buktinya. Dari mana saudara tahu nggak ada liburnya? Cepat. Loh, jangan salah jawab. Nggak tahu alasannya, awas kamu. Di mana kita menemukan ayat sekolahnya Yesus nggak ada liburnya? Sebelum saya dibentak oleh Daniel untuk stop, saya ngomong duluan, kelamaan nanti saudara. Den ya Den, nggak apa-apa Den. Hari Sabat Yesus ngajar nggak? Dimarahi ahli-ahli Taurat. Hei, ini Sabat. Itu menunjukkan sekolahnya ada libur tidak? Jawab, ada libur tidak? Nomor 2. Ada enggak ayat berkata, murid-murid aku sakit perut, ganti guru lain ya? Ada enggak ayat seperti itu? Ada tidak? Coba jawab. Wah, enggak. Bayangkan sekolah enggak pernah libur, Yesus sendiri ngajar 3,5 tahun. Muridnya goblok-goblok atau pintar-pintar? Loh, saya tanya kok, muridnya bodoh-bodoh atau pintar-pintar? Oh, jangan enggak jelas, ayo. Bodoh atau pintar? Jawab cepat. Betul, bodoh. Baca Markus 16 dan baca Matius 28. Gak usah sekarang, waktunya. Begitu Yesus mau naik ke surga, Markus dan Matius menulis mereka tidak percaya. Betul nggak? Pernah baca ayat itu? Mereka tidak percaya. Wah, saya bingung. Bukan cuma mereka nggak percaya, jadi mereka itu masih goblok, saudara. Dengarkan. Kalau saudara guru dan saudara ngajar sendiri cuma punya 12 murid, di akhir pelajaran itu
ada salah seorang muridmu yang mati bunuh diri. Terpukul nggak sebagai guru? Jawab, terpukul nggak? Salah apa aku ngajar? Kurang apa? Mikir loh sudah. Apa yang Roh Kudus simpulkan kepada saya dengan konsep ini? Dengarkan. Yang ngajar Tuhan Yesus. Nggak pernah libur. Nggak pernah digantikan guru lain. Berapa kali dia menyampaikan kepada mereka, anak manusia harus masuk ke Yerusalem, akan ditangkap, diadili, dianiaya, mati, dikuburkan tapi bangkit lagi. Percaya dia bicara itu lebih dari 2 kali? Tapi faktanya murid-murid ingat atau tidak? Enggak. Nah kesimpulannya, kalau yang ngajar Tuhan Yesus, muridnya masih on, apalagi kita yang ngajar, jadi apa itu orang-orang? Setuju konsep ini saya ungkapkan? Maka itu kita nggak boleh sombong. Itu sebuah konsep yang luar biasa. Baru 3 hari yang lalu mereka itu mengalami mujizat. Ternyata, oke saya lanjut dengan cepat. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Nah, intonasinya. Bukan 7, bukan begitu ya. Ini kata singkat sekali. Ayo, bagaimana intonasinya? 7, salah. 7, gitu loh. Kan marah ini. Ngapain ditanya? Sisa berapa? 7, marah. Oke, coba Bud kamu yang ngomong. Loh, ayo Budiono, kamu yang ngomong coba gimana? Ayo, cepat. Saya tunggu kok kamu ngomong. Ayo cepat, gimana? Kata pendek ini, gimana? Ayo Bud, kamu jangan lama-lama. Nah betul ya, lumayan. Sambil marah nggak ngomong 7 ini? Marah terus. Dan tambah lagi, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Nah kembalikan kecil lagi. Semasa nggak disebutkan berapa ekor. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu yang mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Gak usah dibaca lagi, semuanya tahu. Pasal 16. Ayo, kata apa? Kemudian. Jadi lanjut nggak? Lanjut, belum selesai. Datanglah siapa lagi? Kembali orang-orang aneh itu datang lagi untuk. Nah, diterima nggak oleh Tuhan Yesus? Terima, nggak dimaki-maki, nggak suruh pulang. Panjang, terus sampai ayat 13 yang nggak usah baca, terus sampai ayat 21, terus terakhir pasal 17. Lihat pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian, jadi seminggu, baru dia bisa ketemu sebuah tempat untuk tenang mengasingkan diri. Dan dia mengajak siapa? 3 muridnya naik ke atas bukit. Nah kita nggak usah baca. Apa yang muncul di benak saudara ketika Matius menuliskan pasal 14, 15, 16, 17 ini secara kronologis tentang hati Yesus untuk menyampaikan Injil. Jadi setuju kalau saya berkata lagi, musuh Injil adalah orang pelit dan orang egois. Orang pelit, orang egois tidak bisa jadi pemberita Injil. 6 hari tidak sempat dituliskan dia istirahat berapa jam, nggak ada. Karena orang datang terus kepada dia. Bukan berarti harus bodoh-bodoh seperti konsep ini, tidak. Soal waktu kita nggak bisa menyamai dengan Tuhan Yesus, tapi motivasi. Setuju saya ngomong ini? Motivasi harus kuat. Jangan menolak orang yang datang kepada Yesus lewat kita. Masih ingat malam pertama kita belajar Injil itu firman harus bisa diraba dengan tangan kami. Dan ini yang terjadi dengan hidup Yesus. Dan itu luar biasa. Bagian terakhir, Kisah Rasul 20. Sekarang kita belajar dari hidup Rasul Paulus, yang konsep Injilnya sangat dahsyat. Saya tidak menemukan hal-hal yang lebih hebat dari hidup Paulus dalam penginjilan. Mudah-mudahan ini salah satu contoh dari hidupnya yang bisa memotivasi kita. Saudara catat nanti mulai ayat 17. Tapi saya nggak baca semua karena waktu.
Apa judulnya ayat 17 Kisah Rasul 20? Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ini mengharukan sekali. Dan ternyata dalam fakta sejarah Paulus memang gak ketemu mereka lagi. Ini pertemuan terakhir, perpisahan terakhir. Setelah itu Paulus jadi martir di Roma. Ayat yang ke 21. Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Aku bagaimana? Senantiasa. Artinya apa senantiasa? Selalu, terus menerus, gak putus-putus. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bagaimana? Bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa. Ayat 22. Tetapi sekarang, ingat kemarin malam kita belajar, kalau ada kata hari ini, ada kata sekarang, artinya tiap hari. Betul? Tiap hari. Tetapi sekarang sebagai apa? Nah, ini penting kita bahas sedikit. Apa arti kata menjadi tawanan? Kata lain menjadi tawanan. Sebagai tawanan. Rohnya kita nggak usah baca dulu, tawanan. Diapakan? Diperbudak. Betul. Diikat. Ditangkap. Diawasi. Cepat ayo keluarkan semua kata menjadi tawanan. Dijajah. Dipelihara. Enggak dong ditawan kalau dibilang. Anjing kalau tawan lu pelihara, kamu ini orang bukan. Apa? Dibelenggu. Oke. Maksudnya begini. Menurut saudara, apa saja bisa menawan hidup kita? Ya, pikir apa kamu? Apa saja bisa menawan hidup kita? Uang, betul. Apalagi? Cewek, betul. Wih, ngaku ya kamu. Ada macam-macam bisa menawan kita. Jadi siapa dan apa yang menawan kita, maka dialah yang membelenggu kita, memperbudak kita, memaksa kita, menyuruh kita, nggak punya hak. Kira-kira kalau penginjil yang menawan adalah uang, jadi apa dia? Hamba uang. Ada nggak orang ditawan pornografi? Ada. Ditawan kebencian? Ada. Ditawan iri hati? Nah, temukan mulai hari ini di hidup kita masing-masing. Siapa yang menawan aku? Kalau saudara dan saya menemukan Roh Kudus yang menawan, terpujilah Tuhan. Pasti kita aman. Amin. Temukan. Siapa yang sering gak bisa tidur kalau malam? Lalu saudara cari apa waktu gak bisa tidur? Nah, itu yang menentukan siapa menawan kita. Betul? Kalau yang cowok pikirannya pacar. Jadi tiap kali mau tidur, sebelum tidur bayangkan wajah pacarnya. Awas kamu. Nanti ya, temukan. Nah, tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan saya tambah satu kata pendek ini untuk memperjelas. Dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus ke Yerusalem hari itu bukan untuk tur ke Israel. Catat ini baik-baik. Dia sebagai apa? Tawanan roh. Ingat? Kapan ya kita belajar Kisah Rasul 27? Kemarin ya? Oke. Tawanan roh. Terus ayat 24 itu ayat 23 itu menarik. Aku gak mau tahu akan terjadi apa atas hidupku di situ. Aku gak mau tahu. Selain, bacakan, selain apa? Daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Stop dulu kata kepadaku. Jadi hidup Paulus ini dituntun oleh siapa? Ditawar oleh siapa? Roh Kudus. Dia nggak mau tahu akan terjadi apa. Yang enak maupun nggak enak nggak mau tahu. Tapi Roh Kudus memberitahu. Siapa yang menanti dia dari kota ke kota itu? Hotel dan restoran gratis. Ayo apa yang menanti dia, cepat baca. Woi, penjara dan sengsara menunggu aku. Coba kalau hotel dan restoran gratis, enak dong. Inilah karena Injil. Terus
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja Roh Kudus tolong kami sebagai misionaris, sebagai orang-orang ada di ladang misi. Biarlah sikap pendirian Paulus ada di hidup kami sejak hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Tuhan ingin semua kita menggenapi kata-kata ini, sikap hidup Paulus ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat apa? Mencapai garis akhir luar biasa. Terus dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sejak saya dipanggil Tuhan tahun 70 bulan Agustus yang lalu sampai hari ini saya tidak pernah ngurus gereja. Artinya sibuk dengan organisasi gereja, sibuk dengan tidak. Sejak tahun 70 sampai hari ini saya hanya sibuk dengan penginjilan. Penginjilan. Kalau ada jemaat yang lahir karena pelayanan saya akan cari anak-anak saya atau teman saya yang punya hati gembala, lanjutkan. Saya banyak merintis di Amerika, di Eropa, di Australia. Saya sudah jadi gereja-gereja yang luar biasa di sana. Itu fakta. Saya pertama kali keluar negeri tahun 81. Pasti yang mahasiswa ini belum lahir semua. Ada yang lahir tahun 81 mahasiswanya di sini. Tua bener kamu kuliah di sini. Oh ya, yang S2 yang itu nggak usah ngomong. Ngerti ya? Saya konsekuen sampai hari ini. Tetap Injil yang saya beritakan, bukan yang lain. Saya tanya kepada saudara, simpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ayo simpulkan. Apa yang kita pelajari hari ini dari semua ini? Jangan egois. Apa? Iya, tentukan apa yang menjadi arah. Oh, menawan. Cari apa yang menawan hidup saya, hidup kita. Jadi Tuhan ingin kita menjadi rekan sekerjanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.